video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina fi hadhil laylah wa qabla istimrarina fi ulumina wa durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa li azwajina wa li walidayna wa li أولادنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وساداتنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا ومن رحمنا جميعا. Teman pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita semua, untuk saudara-saudara kita semua, abang, kakak, dan juga untuk a'mamina wa ammatina, paman bibi, wa akhwalina wa khwalatina, juga saudara-saudara dari orang tua kita semuanya, dan juga untuk para guru kita, baik sejak kita baru dilahirkan hingga yang akan datang. Dan untuk semua yang telah berbuat baik kepada kita, yang mencintai kita dan telah mengulurkan tangan-tangan kebaikan dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Semoga yang sakit dan antara kita dan mereka Allah anugerahkan kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, apapun sakitnya, berapa lama pun penyakitnya sudah dirasakan, semoga Allah segera sembuhkan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi. Alhamdulillah naltaqi marratan saniyatan fi hadhil laylah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah. Walakin hadhil laylah الليلة الثلاثين من جونيو سنة 2024 miladiatan.
Dan pada malam hari ini kita berada pada hari yang ke-30, tanggal 30, At-Tarikh As-Salasin, hari yang ke-30, bulan Juni tahun 2024. Nah, seperti biasa pada hari Minggu terakhir dalam setiap bulan kita akan melakukan dirasatun lugawiyatun alal ayatil qur'aniyah wassuwar al-karimah al-qur'aniyah. Seperti biasa bahwa pada setiap hari Minggu terakhir setiap bulan kita akan gunakan kesempatan ini untuk melakukan kajian linguistik dirasatun lugawiyatun atas ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat haji. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan linguistik kita atau kajian linguistik kita dengan melanjutkan surat berikutnya, yakni surat setelah surat Al-Qadr. Setelah dari bawah ya, dari An-Nas. Nah, surat setelah Al-Qadr yakni surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, sebelumnya saya minta izin akan mengambil Al-Quran mushaf terlebih dahulu. Baik, saya sudah ambil Al-Qurannya, kita akan mulai kaji bersama-sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, kajian kita malam hari ini adalah kajian ayat Al-Quran, khususnya yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Saya akan membuka whiteboard terlebih dahulu. Oh ya, sebagai informasi, setahu saya saat ini, Zoom mengalami perubahan. Biasanya ketika saya hendak menulis tulisan-tulisan dalam Zoom ini, saya membuka share screen ya. Tetapi rupanya sekarang screen tidak nampak di Zoom yang ada pada saya, tetapi Zoom menggantinya dengan whiteboard. Nah, maka saya akan buka whiteboard dan tidak lagi membuka screen. Tetapi sejauh yang saya lihat, whiteboard juga sama dengan screen yang sebelumnya kita gunakan. 2 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Haji Parman, sudah mencoba mengecek ya, mengetes Zoom yang baru ini. Alhamdulillah dengan bimbingan Pak Haji Parman, kita sekarang bisa melakukan Zoom dengan bisa menuliskan kembali, namun menggunakan fasilitas whiteboard. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya, sama saja. Yang saya tahu insya Allah sama. New whiteboard. Oke. Nah, sebentar. Oke, nah sudah. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah nampak di layar Ibu tulisan whiteboard ya, putih ya. Betul Ustaz, sudah jelas. Betul ya, baik. Oke, saya akan mulai tuliskan. Oke. Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai bahasan kita atas kajian linguistik Al-Quran, yakni surat Al-Alaq. Wasaktubu lakum li awwali marratin kitabata surati Al-Alaq. Suratul Alaq. Idzan fi hadhil lailah nahnu nadris hadis surah suratul Alaq dirasatan lugawiyatan. Jadi malam hari ini kita akan membahas kajian linguistik atas surat Al-Alaq. Dan malam hari ini adalah hari Minggu ya, hari Ahad. Tanggal bulan 30 Juni atau ya, kalau Indonesia nulisnya Juni ya. Kalau Inggrisnya Juni.
NI boleh. Oke. Al-mutabiq atau al-munasib bitarikh asani maaf. Al-mutabiq bitarikh as-salis wal 20 min Dzulhijjah. Bertepatan dengan tanggal 23. 23 Dzulhijjah ya, 23 Dzulhijjah. Sanata alfin wa arba'amiatin khamsin wa arba'in hijriyatan. Oh. Suratul Alaq. Baik. Nahnu nabda. Suratul Alaq ala nastamir. Bismillahirrahmanirrahim. Ana aktubu lakum al-ayah al-ula min hadis surah. Saya akan tuliskan untuk Bapak Ibu semua ayat yang pertama dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini ada yang menarik kita bahas bersama-sama ya. Oke. Iqra. Iqra fi'il amrin, betul tidak? Betul. Fi'il amrin. Fi'il madinya apa? Qara'a yaqra'u, iqra la taqra. Bagaimana kata fataha yaftahu iftah la taftah. Wazannya wazan 2. Fataha yaftahu, qara'a yaqra'u, zahaba yadhhabu, nahara yanharu, rahala yarhalu, jam'a yajma'u dan sebagainya. Qara'a yaqra'u, iqra la taqra. Iqra fi'il amrin mabniyun 'ala sukun. Dalam itu mabni ya, mabniun 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Setiap fi'il amar itu dhamirnya anta, antuma, antum, anti, antum, antuna, hanya 6. Yang kita sesuaikan, lihat bentuknya, takdiruhu anta. Anta ini berarti untuk muzakkar ya. Kenapa menggunakan kata muzakkar iqra bukan iqra'i? Kalau hiya maaf. Kalau anti muannas kan iqra'i, begitu ya? Ijma'i, iftahi, iqra, iqra'i. Usjud, usjudi. Nah, mengapa Allah menggunakan atau mengapa Al-Quran ini menggunakan bentuk muzakkar untuk kata iqra? Karena mukhatabnya siapa? Kepada Rasulullah kan mukhatabnya. Yang diajak berbicara dalam wahyu ini adalah Rasulullah. Dan Rasulullah adalah seorang lelaki, makanya menggunakan kata muzakkar, anta. Tetapi dalam ilmu Al-Quran, apabila ada dhamir muzakkar, berkenaan dengan perintah-perintah ataupun larangan-larangan dalam Al-Quran, maka dhamir itu sesungguhnya juga berlaku untuk mu'annas. Bahkan ayat ini meskipun ditujukan kepada Rasulullah, ini juga ditujukan untuk kita semuanya. Meskipun penerima wahyu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tetapi ayat ini, surat ini juga ditujukan untuk kita semua. Sebab wahyu Al-Quran bukan hanya untuk Rasul, tetapi Rasul menerimanya untuk disampaikan kembali kepada umat beliau. Begitu ya? Iqra. Jadi meskipun ini iqra adalah lafaz mudzakkar anta, berarti ibu-ibu juga sama, mendapatkan khitab yang sama, mendapatkan perintah yang sama. Tuan-tuan mendapatkan khitab iqra, puan-puan juga sama, mendapatkan perintah atau khitab membaca. Bacalah, iqra. Nah, terus berikutnya, bismi. Biharfu jarin. Biharfu jarin mabniun ala kasri. Biharfu jarin mabniun ala kasri. Oke. Terus ismi. Ismi ini berarti majrur ya? Ya, si majrur. Majrurun bi. Majrur oleh bi atau dengan bi. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kasra dhahira fi akhirih. Da. Wawa mudhafun. Wawa mudhafun.
Mana mudhof ilaihnya? Nah, Rabbi. Rabbi mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa mudhofun lagi. Ismi mudhof kepada Rabbi. Nah, berarti Rabbi adalah mudhof ilaih untuk ismi. Tetapi Rabbi belum selesai kalimatnya, susunan rangkaiannya belum selesai. Rabbi mudhof lagi kepada apa? Kepada kata berikutnya, yakni domir ka. Makanya ka ini domirun muttasilun mabniun ala fathi. Di mahalli jarin. Di mahalli jarin Mudhafun ilaih. mudhofun ilaih. Sudah paham ya? Sudah semakin lancar, alhamdulillah. Jadi ka itu adalah domirun muttasilun, disebut muttasil sebab bersambung, penulisannya tidak boleh dipisah dengan kata sebelumnya. Muttasil mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih dari kata apa? Dari kata Rabbi. Berarti mudhofnya adalah Rabbi, ka adalah mudhof ilaih. Sedangkan Rabbi, ia menjadi mudhof untuk ka, dan ia menjadi mudhof ilaih untuk ismi. Oke. Alladzi, kita sudah sama-sama hafal. Alladzi adalah ismul Mausul. Ismul mausul mabniun ala Sukun. sukun. Mabniun ala sukun. Oke, terus khalaqa fi'lun Fi'il madhi. Fi'il madhi. fi'lun madin. Mabniun ala fathi. Fathi. Mabniun ala fathi. Bahwa silatul mausul kan? No. Betul ya? Bahwa silatul mausul. Jumlah silah, jumlah penghubung ya. Jadi yang menghubungkan antara kata sebelum alladzi dan setelah alladzi, nah khalaqa itu adalah silahnya. Bahwa silatul mausul. Mausulnya adalah alladzi. Nah, kata sudah ismul mausul disebut silatul mausul. Alladzi khalaqa. Nah, alladzi ini tentu saja mudzakkar ya. Kenapa mudzakkar bukan allati muannas? Sebab kembali kepada Rabbi. Robu itu kata mudzakkar, makanya diperlakukan dengan mudzakkar juga. Jadi ini bukan bermakna bahwa Tuhan itu laki-laki, bukan. Tetapi karena kata Rabbun itu adalah kata mudzakkar, tidak ada tamarbuto. Rabbun, ilahun, Allahu, dan semua sifat-sifat Allah itu menggunakan lafaz-lafaz mudzakkar. Makanya domirnya atau kata ini mengikuti aturan main mudzakkar gitu ya. Baik, selesai sampai di sini. Tetapi saya ingin memberikan bahasan tambahan secara spesifik untuk kata ismi. Bapak Ibu lihat. Di sini iqra bismi. Ada ba, ada alif, ada sin, ada mim. Betul ya? No. Baik, saya akan kembali tuliskan pada muka surat 2, halaman 2. Di sini tulisannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Di mushaf yang Bapak Ibu pegang, apakah isminya ada alif? Ya ada. Ada ya. Sekarang coba lihat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana penulisan bismillah? Apakah setelah bi ada alif? Ada. Enggak. Ada. Ada. Mananya sama tidak? Yang satu ada alif, yang satu tidak ada alif. Sama tak? Sama tidak artinya? Arti mungkin sama lah Pak. Sama. Sama Ustaz. Dengan nama. Nah, Dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, setiap kita membaca basmalah dan kita lihat dalam mushaf kita, kata basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu sesudah huruf bi tidak ada alifnya. Atau maksudnya kata ismun tidak diikuti kata ismun tidak diawali oleh alif. Sehingga setelah bi langsung sin.
bismi Allahi. Sedangkan pada surat Al-Alaq, Iqra bismi, setelah bi ada alif. Padahal maknanya sama. Maknanya sama dan huruf-hurufnya pun sama. Diawali oleh huruf jar. Bi huruf jar. Pada Iqra bismi rabbika ada bi huruf jar. Lalu pada ayat basmalah, bismillah juga bi itu bi huruf jar juga. Pertanyaannya mengapa pada basmalah setelah bi tidak diikuti oleh alif, sedangkan pada surat Al-Alaq Iqra bismi, pada kata bismi sesudah ba ada alif. Nah, pertama bahasan yang bisa kita sampaikan adalah dari segi makna, baik ismi yang menggunakan alif pada awalnya dengan kata ismun yang tidak diawali oleh alif pada kata basmalah, itu dari segi makna adalah sama. Sama dengan kata ibnun. Ibnun itu kadang-kadang ditulis alifnya, ibnun kadang tidak dituliskan alifnya. Muhammadun Abdullah. Muhammadun ibnu Abdillah. Kadang ada alifnya Muhammadun ibnu Abdillahi, kadang tanpa alif, maka menulisnya Muhammadun Abdillahi. Sesudah sebelum ba tidak ada alif. Nah, baik yang ada alif di awal maupun yang tidak ada alif, saya ulangi lagi, baik yang ada alifnya maupun yang tidak ada alifnya sebelum huruf pertama itu, ba pada kata ibnun atau sins pada kata ismun, itu sesungguhnya dari segi makna sama. Kemudian yang keduanya, alif ini sesungguhnya hanya tambahan. Alif pada kata ibnun itu alifnya tambahan, bukan asli, bukan huruf mujarrad. Kita tahu kan fi'il mujarrad ada fi'il mazid ya. Nah, ibnun, alif pada kata ibnun, alif pada kata ismun, alifnya itu bukan huruf asli, bukan huruf mujarrad. Tetapi itu huruf untuk ditulis sebagai tambahan saja. Tetapi ini bukan fi'il mazid. Sebagaimana mazid wazan 1, 2, 3, mazid wazan tambahan hamzah, tambahan alif, tambahan syiddah dan sebagainya. Alif ini bukan. Dan alif ini meskipun ada seringkali tidak dibaca. Kecuali kalau tidak diawali oleh huruf yang lain. Misalnya kata bismi, Iqra bismi rabbika. Itu ada bi, ada alif. Alifnya dibaca tidak? Tidak dibaca. Iqra bismi. Tidak boleh kita membacanya menjadi Iqra bi ismi. Tidak. Nah, alif itu dibaca kalau sebelumnya tidak ada huruf. Misalnya ismun merupakan kata pertama, maka ismun, bukan semun. Bukan semun, bukan benun. Nah, kalau kata ismun disebut di awal atau ditulis di awal, maka alifnya harus dimunculkan, ismun. Sebab sin menjadi sukun dan sukun tidak mungkin berada pada huruf yang pertama. Itulah sebabnya maka harus dibantu dengan adanya alif dan alifnya dibaca kasroh. Ismun ibnun. Begitu ya. Dari segi mana jadi kesimpulannya sama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa pada kata mengapa pada surat Al-Alaq ayat yang pertama bismi ada alif, sedangkan bismi pada basmalah itu tidak ada alif setelah ba? Nah, jawabannya adalah ini yang saya tahu ini berkaitan dengan Rosem Usmani. Dengan Rosem Usmani yang pernah kita bahas ya, bahwa ada banyak kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran yang penulisannya berbeda, meskipun kata itu sama, maknanya sama. Seperti kata sholatun, terkadang ditulis dengan sholatun, sod, lam, alif, tamar buto. Terkadang ditulis dengan sod, lam, wawu, sholatun begini. Begitupun zakatun, ada zai, kaf, alif, dan tamar buto.
juga ada yang seperti ini. Jadi ini berkaitan dengan Rasm Utsmani, penulisan yang dilakukan pada saat Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penulisnya untuk menuliskan mushaf. Nah, penulis mushafnya ada yang menuliskan menggunakan alif pada kata sholatun, ada yang menggunakan huruf wawu pada kata yang sama. Begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan Rasm Utsmani. Jadi secara makna sama, hanya berbeda penulisan saja. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang ingin saya bahas adalah berkaitan dengan ayat ini, dengan ayat yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga berkaitan dengan bacaan basmalah, ayat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ini. Bapak Ibu, tahu tidak? Ismun itu, ini kan isim ya tentu saja. Nah, pertanyaannya kata ismun ini, fi'il madinya apa? Ada yang tahu tidak? Sama Ustaz. Bagaimana Ibu? Sama. Sama begini. Sama bagaimana tulisannya? Sin mim Dapat, alif. Ustaz. Ini Baik. Tadi saya sampaikan, alif ini kan tambahan, bukan huruf asli. Maka yang pertama adalah sin dan yang keduanya adalah mim, berarti cuma 2 huruf. Tetapi kita tahu yang namanya fi'il itu tidak ada yang 2 huruf. Minimal 3 huruf atau sulasi. Sulasi atau yang berikutnya yang 4 huruf rubai. Tidak ada sunayi atau sunai, 2 huruf tidak ada. Maka alifnya dibuang, maka ada huruf sin dan mim. Tetapi kan tidak ada 2 huruf. Fi'il itu tidak ada fi'il yang terdiri dari 2 huruf. Nah, lalu kata ismun dari kata apa? Nah, baik. Ada 2 mazhab. Ada 2 pandangan ulama yang menjelaskan tentang asal muasal kata ismun. Sebagian ulama, ini yang paling banyak, mengatakan bahwa ismun itu berasal dari kata sama. Rukun 4 ya, sama yasmu. Rukun 4 wazan berapa ini? Wazan berapa ya? 10. Wazan 10. Wazan 10, betul. Sama yasmu sumuwun. Isim masdarnya sumuwun. Amarnya adalah usmu la tasmu. Usmu la tasmu. Artinya apa sama yasmu? Ingat kata samaun langit. Langit itu adanya di mana? Atas. Di atas kita. Berarti sama ini artinya tinggi. Atau luhur. Luhur sama ya, bahasa Singapura Malaysia sama ya, luhur atau tinggi. Sebagian ulama atau mayoritas atau majority ulama itu mengatakan bahwa ismun berasal dari kata sama, yang artinya adalah tinggi atau luhur. Nah, mengapa nama itu berasal dari kata sama yang maknanya tinggi atau luhur? Nah, karena nama itu mencerminkan keluhuran seorang manusia. Manusia berapa tahun pun usianya, kalau tidak diberi nama, orang akan sulit menyebutnya. Nah, ketika ia sudah punya nama, maka ia menjadi tinggi di hadapan manusia. Bisa disebut namanya bisa dipanggil, namanya bisa diucapkan, dan dengan adanya nama, maka dia mendapatkan kehormatan selayaknya manusia yang memiliki nama. Kalau tidak ada nama, kita pun tidak bisa memanggil dia. Dan dia tidak bisa dikenali oleh siapapun, karena dia tidak memiliki nama. Maka nama itu adalah menunjukkan keluhuran seseorang, menunjukkan ketinggian seseorang. Itulah sebabnya nama adalah keluhuran. Nama adalah ketinggian bagi seseorang. Orang yang sudah memiliki nama, berarti ia telah memiliki ketinggian dan keluhuran sebagai seorang manusia. Sebaliknya, jika orang belum memiliki nama, maka dia belum memiliki keluhuran sebagai seorang manusia. Itulah sebabnya kalau ada anak bayi yang baru dilahirkan, baby yang baru dilahirkan, yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi nama kepada anaknya. Kullu gulamin murtahinun bihaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, setiap budak, setiap anak itu tergadaikan
dengan akikahnya. Terus yuhlaku wa yusamma. Kullu gulamin murtahinun bi aqiqati tudbahu anhu yauma sabihi. Lalu disembelihkan sebagai pengganti dirinya pada hari ketujuh. Wa yuhlaku itu dicukur ya, kepalanya dicukur atau digunduli, botak dan gundul sama ya, kepalanya dibotak, rambutnya dihabis semua. Lalu wa yusamma, diberi nama. Itu diantara hak anak dari orang tuanya. Ya, ini diberi nama, rambutnya dicukur pada saat bayi, baru hari ketujuh, dan kemudian juga diberi akikah atas nama anak itu. Nah, jadi kembali, nama itu merupakan keluhuran bagi seorang manusia sejak ia dilahirkan. Oke, yang pertama. Tetapi ada juga ulama yang lain yang berpandangan bahwa ismun bukan dari kata sama yasmu, usmula tasmu, tetapi dari kata wasama. Wasama. Ini rumpun berapa ini yang dalam rumusan kita? Wasama. Ya. Wasama ini rumpun berapa? Rumpun fi'il berapa? Rumpun satu. Sebagaimana wasola, wa'ada, wazana, wakala, wasofa, wakofa, wafako. Berarti wasama madi mudhari'nya apa? Yasmu. Yasimu. Bagaimana? Yasimu. Ya, ingat wasola apa mudhari'nya? Wasola Yasilu. yasilu, wasofa Yes. yasilu, wa'ada Yang wasama. Yasimu. Begitu. Apabila kita lupa tasrif dari madi ke mudhari untuk sebuah fi'il, maka ingat-ingat kata yang serupa. Wasama ingat wasola, begitu. Sama ingat da'a, dana. Karena itu akan membantu. Wasama yasimu. Masdarnya wasmun ya, wasmun. Wasmun, wasofa, yasifu, wasfun, wasola, yasilu, waslun, dan seterusnya. Wasama madi yasimu mudhari. Amarnya macam mana? Amarnya bagaimana? Sim. Bagus. Ingat wasola yasilu sil, wasofa yasifu Sim. wasama yasimu Sim. Latasim. itu. Nahi bagaimana? Latasim. Asim. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah kan sekarang? Insyaallah. Insyaallah Pak. Insyaallah Pak. Semakin mudah, semakin senang. Nah, jadi sebagian ulama bahasa ya tentu saja. Karena ulama itu kan banyak ya, maksudnya banyak itu ulama itu kan taunya terbatas. Ada ulama di bidang fikih, ada ulama di bidang bahasa, ada ulama di bidang filsafat, filosofi, ada yang di bidang tasawuf, ada di bidang teologi atau di bidang-bidang yang lain. Nah, yang mengatakan ismun berasal dari sama itu adalah ulama bahasa, ulama ul-lughah atau al-lughawiyun, kalangan ahli bahasa. Nah, para ulama bahasa berpendapat bahwa ismun berasal dari kata sama. Ini menurut mayoritas ulama bahasa. Nah, tapi ada juga pendapat yang berbeda, second opinion. Al-madhabus tsani atau ar-ra'yu ats-tsani, pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ismun berasal dari kata wasama yasimu simla tasim. Isim masdar wasama adalah wasmun atau simatun ya, simatun. Sama wasola yasilu silatun, wazana yazinu zinatun. Ada juga yang mengatakan dari kata sama yasmu sumuwun samaun. Sumuwun atau samaun, ini isim masdar. Nah, sama kita tahu artinya adalah tinggi, luhur. Berarti ismun artinya ketinggian atau keluhuran. Lalu kalau kata wasama, apa makna dari wasama? Nah, wasama yasim ini artinya adalah menandai atau tanda. Menandai atau tanda. Bapak Ibu tahu ya tanda ya? Tanda Alamat. apa ya? Ciri. Oh, ciri. Tahu ciri ya? Ya, ciri. Apa bahasa Melayunya? Bahasa Singapura, Malaysia. Sama. Sama ya, ciri. Sama. Nah, sama yasim itu artinya ciri.
mencirikan atau memberi ciri. Nah, nama itu kan ciri orang dari yang lain-lainnya. Ciri seseorang dari yang lain. Ada 10 orang di depan kita. Laki-laki semua. Nah, kita bayangkan seandainya 10 orang itu tidak punya nama. Bagaimana kita manggil mereka semuanya? Tidak bisa. Masa kita sebut, wahai orang yang tinggi. Yang tinggi ada 5. Wahai orang yang pendek. Yang pendek ada 5. Atau mungkin yang lain, wahai orang yang duduk. Mungkin yang duduk ada 2. Ya. Maka Marah perlu orang. diberi tanda. Ya. Apa tandanya? Nama. Nah, maka ismun itu kata sebagian ulama bahasa berasal dari kata wasama yasimu. Ya, baik. Ya, saya lupa. Oh ya, apakah semuanya bisa melihat whiteboard? Boleh Ustaz. Boleh, Pak. Nampak Ustaz. Baik, bagus. Berarti normal ya, normal seperti biasa ya, alhamdulillah. Ya. Tampilan Zoom yang baru ini berarti tidak begitu berubah, tidak begitu mengganggu ya. Malah Ya. mudah-mudahan semakin baik kalau kita sudah hafal insyaallah. Jadi tidak ada yang berubah. Kadang-kadang tersembunyi Ustaz, kena cari. Bagaimana Ibu? Kadang-kadang tersembunyi teksnya, kena cari. Oh ya, Ya. Dia main-main sembunyi-sembunyi, Pak. Ya. baik, baik, baik. Tapi sekarang Saya apakah sebenarnya Ustaz terlihat menghadapi jelas nampak semua? kesulitan Ustaz. Bagaimana Ibu Untuk Sahana? lihat, ya Ustaz, maaf. Saya sebenarnya untuk lihat whiteboard ni menghadapi kesulitan. Jadi saya mengambil masa yang panjang untuk cari-cari dan saya teks ramai orang untuk tanya macam mana nak lihat whiteboard. Tapi sekarang nampak tak? Baru jumpa Ustaz dah cakap macam-macam, dah tu macam-macam baru saya jumpa ni Ustaz. Oh iya, 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 iya. Alhamdulillah. Ya, baik, baik. Ya, jadi mungkin perlu bersabar dahulu ya. Oh, ini Ibu Kamalia tidak nampak ya? Ustaz, kerana yang baru ini muka suratnya di atas. Yang dulu masa sebelum diupdate muka suratnya di bawah. Di bawah Ya. sebelah kanan. Tapi sekarang di atas yang di sebelah 3 line yang kita tukarkan nama-nama. Jadi itu yang buat keliru. Saya pun mula-mula bila update pun keliru. Tapi alhamdulillah macam dah biasa kan. Jadi siapa nak ya. cari muka surat sekarang di atas, di tengah. Ya, Sebelah ya. kiri. Dia Yang bukan ada kat 3 bawah line lagi. tu. Yang ada 3 line. Ya. Yang ada sebelah 3 line tu betul. Ya, ya, betul. Muka surat dia ada sebelah kiri ya? Ya. Betul di atas, bukan di bawah Ya. lagi. Ya, dulu di sebelah kanan, sekarang di atas kan? Yes, sekarang di dulu kiri di kan? bawah, betul. Oke. Baik. Apabila Bapak Ibu ada problem tentang tampilan, silakan barangkali perlu disampaikan ya. Tapi sampai saat ini apakah sekarang semuanya bisa melihat apa yang saya tuliskan saat ini? Alhamdulillah. Sudah ya? Baik. Ibu Kamalia apakah sudah bisa melihat? Mohon maaf. Kalau dari laptop saya tak nampak, saya nampak refresh je. Ini dari handphone boleh. Oh. Iya. Kalau iya. laptop saya nampak yang saya hantar pak message tu refresh ada problem tu. Saya tak tahu. Oh. Kalau dari handphone menggunakan boleh. Handphone boleh. Handphone boleh. Oh, baik. Mungkin Puan Kamalia, you update you punya Zoom software dulu. Okay, kena update. Right? Yes, you update insyaAllah. Okay, Ya. insyaAllah. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ketidaknyamanan ini segera berakhir dan menjadi biasa kembali mudah-mudahan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu Laila, bagaimana? Ustaz, tentang sama ni, kalau sama yang lamul fi'il dia berakhir dengan alif maksurah, adakah dia mempunyai makna yang serupa? Sama, sim, mim, alif maksurah. Dari mana Ibu dapat? Sin, mim dan alif maksurah. Oke. Ini Begini. Yang ini yang saya tulis, nampak tak? Saya tulis ini sama. nampak Ustaz, nampak. Nampak? Ya, betul. Nampak. Ya. Yang Ibu Laila maksud ini, sin, mim, alif maksurah begini ya? Mana Ustaz tulis? Sekarang dah muka surat ketiga ya Ustaz. Muka surat 4. Oh, 4 ya. Bentar ya. Oh iya. Saya Ya, sedang menulis pada muka surat 4. Okey, nampak Ustaz. Ya, baik. Sama yang maknanya tinggi atau luhur itu bukan sin mim alif maksurah, tetapi sin mim alif mamdudah. Tuh. Sama. Tetapi
sama ini artinya adalah tinggi atau luhur. Luhur. Nah, pada saat sama kita ubah menjadi mazid dengan 8 wazan mazid itu, maka alif mamdudah ditukar diganti menjadi alif maksuroh, menjadi asma, begitu kan? Lalu sama, begitu. Tasama dan seterusnya. Tasama, tasama, istama, insama dan istasma, begitu kan? Nah, untuk makna wazan yang ketiga, mazid wazan ketiga ini, itu maknanya semula kan sama itu tinggi atau luhur, tetapi pada saat diubah menjadi mazid tambahan siddah pada ain fi'il menjadi sama, maknanya menjadi memberi nama. Memberi nama. Semula maknanya adalah meninggikan. Meninggikan. Dan meninggikannya kan sama menggunakan syiddah, berarti berulang-ulang kan? Setiap orang namanya disebut itu berarti namanya sedang ditinggikan. Berarti dirinya sedang ditinggikan, sedang diluhurkan. Di surat yang bercerita, di ayat yang bercerita tentang kelahiran Siti Maryam, sammaituha Maryam. Ada kan kalimat itu ya? Inni sammaituha Maryama. Ya, ada. Sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini Maryam. Nah, sama itu. Ya, sama itu, samaita, sama itu, samaiti, samat dan seterusnya lah begitu. Nah, dari kata sama tinggi, lalu mazid wazan 3 menjadi sama. Semula arti asalnya adalah meninggi-ninggikan. Meninggi-ninggikan, berulang-ulang. Nah, kemudian dari kata sama digunakan lebih sering untuk makna memberi nama atau menamakan atau menamai. Nah, jadi pada saat mazid fi'il wazan 10 yang lampilnya menggunakan alif mamdudah ini, pada saat mazid alif mamdudahnya ditukar menjadi alif maksuroh begitu. Jadi mujarodnya sin mim alif mamdudah, bukan sin alif bukan sin mim alif maksuroh, bukan. Begitu Ibu Laila. Oke, faham Ustaz. Syukran. Oke, gitu ya. Nah, jadi kembali ke muka surat 3. Tadi kita sampaikan bahwa ulama bahasa, al-ulama ul-lugawiyun, berpendapat bahwa kata ismun berasal dari 2 kata. Mayoritas ulama berpandangan bahwa kata ismun berasal dari kata sama yasmu, yang artinya tinggi atau luhur. Tetapi ada juga sebagian yang menyebutkan bahwa kata ismun berasal dari kata wasama yasimu. Sama yasmu artinya tinggi atau luhur, sedangkan wasama yasimu artinya adalah tanda atau menandai atau mencirikan. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa benar ya. Karena nama itu kan ciri dari seseorang. Kalau orang tidak punya nama, berarti dia tidak bisa ditandai. Dari segi bahasa, benar juga wasama yasimu artinya menandai, dan itu asal mula dari kata ismun begitu. Begitu Bapak Ibu semua. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan kita beri waktu. Haji Parwan tadi mau tanya, boleh? Oh, tidak, baik. Ada lagi mau tanya, silakan. Cukup ya? Assalamualaikum Ustaz. Ibu Nurella bagaimana Ibu? Tadi maksudnya sama itu apa, saya terlepas. Artinya? Ya. Sama artinya memberi nama Ibu. Memberi nama. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Memberi nama atau menamai. Bahasa in English name ya, name. Name. Oke, baik. Alhamdulillah, sudah. Al-an nastamir ila as-safhatil khamisah. Kita melanjutkan ke muka surat atau halaman 5. Saya akan tuliskan ayat yang kedua dari surat Al-Alaq. Ayat yang pertama tadi sudah kita bahas, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq.
Khalaqal insana min Alaqo. alaqin. Alakin. Okay. Min alaqin. Hmm. Baik. Alladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Khalaqa apa ini? Fi'il atau isim? PL. PL. Sudah jelas, fi'il madi. Sudah. Wazan berapa ini Bapak Ibu? Madi. Wazan? Wazan 2. Wazan 2. Rumpun satu, wazannya wazan 2. Sajada, baroza, sataro. Sajada yasjudu, khalaqa yakhluqu. Yakhluqu. Fi'lun madin. Nah, mabniun ala fathi ya. Kalau madi itu yang nomor 2 mabni ala fathi. Mabniun ala fathi. Oke. Mana fa'ilnya? Huwa. Fa'ilhu domir mustatir. Mustatir itu artinya pelaku ya. Takdiruhu. Setiap fi'il harus ada fa'il. Setiap pekerjaan harus ada orang yang melakukannya. Pelakunya, pekerjanya. Nah, pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun, fi'il, dan pekerja atau pelakunya disebut dengan fa'il. Itu wajib. Setiap fi'il harus ada fa'il. Maka kata khalaqa juga pasti ada fa'ilnya. Nah, cuma fa'ilnya ada yang terlihat jelas, ada yang tidak nampak sebab sudah disebutkan. Meskipun tidak nampak tapi ada. Apabila kita melihat gelas yang tadi sudah berisi air, lalu 1 jam kemudian kita lihat air itu habis, berarti apa? Ada yang meminumnya kan? Iya. Tidak mungkin air itu hilang kecuali ada yang meminumnya atau yang membuangnya. Meskipun kita tidak melihat yang melakukan minum atau yang membuang air, tapi pasti ada yang melakukan. Begitulah fi'il dalam bahasa Arab. Konsepnya begitu. Setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiru huwa. Huwa. Nah. Takdiru huwa, huwanya kemana? Di dalam PL-nya yang Robbika. Robbika yang pada ayat yang pertama. Ayat pertama, ya. Robbika, ya kan? No. Ya. Bapak Ibu, coba lihat sebentar. Ini kata khalaqa ini pada ayat yang kedua, pengulangan dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqa fil madi kan? No. Ayat yang keduanya diulang lagi, khalaqal insana min alaq. Berarti kata khalaqa terulang 2 kali. Apa maknanya itu, Bapak Ibu? Ya, Sudah pertama bisa bermakna taukid. Kalau ada sebuah kata diulangi 2 kali atau lebih, itu bermakna taukidun. Apa itu taukid? Taukid artinya penguatan. Yang pertama begitu. Jadi bisa bermakna taukid, penguatan dari kata sebelumnya. Memberikan bobot tambahan dari kata yang disampaikan, bahwa kata itu maknanya sangat dikuatkan. Yang pertama begitu. Tetapi yang kedua, coba kita lihat. Perhatikan ayat yang pertama berbunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhanmu, Allah. Disebutkan tidak objeknya, mangsanya, siapa yang diciptakan atau apa yang diciptakan? Tidak. Tidak disebutkan. Berarti kata khalaqa pada ayat yang pertama ini menjelaskan Allah sebagai pencipta untuk semuanya. Pencipta semua wujud, baik manusia, hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang tak nampak, yang tidak terlihat, semuanya. Dengan bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan dalam kurung semuanya.
semua makhlukot, semua makhluk, semua kainat, semua yang ada. Semua being dan semua human being dan seterusnya. Universe atau mungkin juga multiverse ya. Multiverse gitu. Nah, lalu pada ayat yang kedua, kalau tadi ayat yang pertama menciptakan secara umum semua makhluk, secara umum, secara keseluruhan, maka pada ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq, ini khalaqa yang ada pada ayat yang kedua ini adalah pengkhususan tentang penciptaan manusia. Bahwa selain Allah menciptakan semua yang ada, Allah juga menciptakan secara khusus bercerita tentang manusia. Bagaimana dia menciptakan manusia? Nah, Allah menjelaskan pada ayat yang kedua, khalaqal insana min alaqin. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Apa artinya alaq? Segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah. Ya, sebagian dimaknai dengan segumpal darah gitu ya. No. Nah, jadi ayat yang pertama, khalaqa pada ayat yang pertama itu bisa bermakna khalaqa, Allah menciptakan semua makhluk secara keseluruhan, secara umum. Saya akan kata khalaqa pada ayat yang kedua. Khalaqa di sini maknanya adalah bermakna khusus tentang penciptaan manusia, yakni bahwa dia Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi pertama, khalaqa bisa bermakna khalaqa pada ayat yang kedua, pertama bisa dimaknai sebagai taukid dari khalaqa yang ada pada ayat yang pertama. Nah, tetapi juga bisa dimaknai bahwa khalaqa pada ayat yang kedua ini adalah khalaqa untuk menceritakan kekhususan dalam penciptaan manusia. Jadi kalau khalaqa pada ayat yang pertama adalah khalaqa dalam makna umum, penciptaan secara umum, keseluruhan, semua makhluk, bahwa Allah mencipta semuanya, Allah pencipta dari semuanya itu. Nah, sedangkan pada ayat yang kedua, kata khalaqa dimaksudkan sebagai penciptaan khusus tentang manusia. Dari apa manusia diciptakan? Allah jelaskan min alaqin, dari segumpal darah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah. Jadi ayat yang pertama terkait dengan ayat yang kedua, Ustaz, menceritakan tentang pencipta, sang pencipta. Ya, ayat yang kedua berkaitan dengan ayat yang pertama. Kalau ayat yang pertama menciptakan secara umum, keseluruhan, nah ayat yang kedua menciptakan khusus tentang manusia. Ya, spesifik, ya, spesifik. Ya, spesifik, betul. Jadi sebelum Allah jelaskan tentang penciptaan manusia, Allah jelaskan di awal bahwa dialah yang menciptakan segala-galanya. No. Allah tegaskan bahwa dia adalah pencipta semua yang ada. Semuanya tanpa kecuali. Makhluk-makhluk yang nampak atau makhluk-makhluk yang tidak nampak. Makhluk-makhluk yang lahir maupun makhluk-makhluk yang batin. Makhluk yang bisa dilihat oleh mata secara lahir, maupun makhluk-makhluk yang hanya bisa dilihat oleh mata batin atau secara rohani. Semuanya Allah lah yang menciptakan. Nah, kemudian Allah memberikan perhatian khusus tentang penciptaan manusia. Allah tegaskan, khalaqal insana min alaqin. Dia, yakni Tuhanmu, Allah, telah menciptakan manusia min alaqin, dari segumpal darah. Jadi memberikan penjelasan di awal secara keseluruhan penciptaan makhluk. Kemudian Allah memberikan penjelasan lebih rinci, perhatian lebih fokus, lebih sendiri, ya lebih khusus, yakni penciptaan manusia min alaqin. Nah, cuma kemudian ada pertanyaan, mengapa di sini Allah bercerita khusus tentang penciptaan manusia? Jawabannya adalah karena Allah sedang memberikan perhatian khusus tentang manusia dalam ayat ini. Allah tidak bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Allah tidak bercerita tentang penciptaan hewan-hewan. Tetapi Allah sedang bercerita tentang
khusus penciptaan manusia. Karena apa? Sebab pada ayat berikutnya Allah bercerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Pulpen, ilmu, itu kan baik berkaitan dengan manusia, tidak berkaitan dengan binatang. Pulpen atau pena, pen, itu kan tidak berkaitan dengan lembu, dengan kerbau, dengan onta, dengan kambing. Pena, pulpen, ilmu itu berkaitan dengan manusia. Makanya sebelum menjelaskan tentang pulpen, tentang pena, tentang ilmu, Allah ceritakan dulu manusianya. Tetapi sebelum Allah ceritakan tentang manusia, Allah jelaskan dulu bahwa dialah pencipta segala-galanya. Jadi yang besar dulu, benar bercerita tentang bagian dari yang besar itu, yakni manusia. Dan dalam ilmu ilmu teosofi Islam ya, Theosophy of Islam, ilmu teosofi Islam, manusia dan alam itu, dan alam atau universe ya, itu satu kesatuan. Manusia dan alam itu satu kesatuan. Manusia bagian dari alam, alam juga bagian dari manusia. Atau manusia bagian dari alam, alam adalah mencakup manusia. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu adalah alam kecil. Maaf, bentar saya tulis dulu ya. Saya tulis. Manusia itu adalah alam kecil. Manusia adalah alam kecil, sedangkan alam adalah manusia besar. Manusia adalah alam kecil. Manusia bagian dari alam yang kecil sekali. Karena itu maka manusia disebut sebagai alam kecil. Tetapi alam juga disebut sebagai manusia besar. Mengapa disebut dengan manusia besar? Karena alam juga hidup. Alam juga memiliki gerakan-gerakan. Semesta jagat ini, ya langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya itu memiliki kehidupannya masing-masing. Sebagaimana manusia, burung-burung memiliki pemimpin, memiliki kaum, memiliki umat. Lembu-lembu, onta-onta, kambing-kambing, semua binatang, gajah, rusa, harimau, dan semuanya, itu semuanya adalah umat-umat seperti manusia juga. Bahkan bintang-bintang pun memiliki ritmenya sendiri. Mereka juga hidup. Sehingga Allah tegaskan, lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bersujud kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Apa-apa berarti bukan manusia, tapi bukan manusia, makhluk bukan manusia. Nah, karena alam juga memiliki kehidupannya sendiri, maka alam-alam juga bagaikan manusia. Makanya digambarkan bahwa alam itu adalah manusia yang berukuran sangat besar. Sedangkan manusia adalah alam yang sangat kecil. Nah, itulah sebabnya di sini Allah menjelaskan tentang manusia itu terlebih dahulu menceritakan tentang semuanya alam semesta, kemudian Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah cara bacanya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Ini kalau ditulis pada mulanya, bukan menggunakan ilmu tajwid. Kalau menggunakan ilmu tajwid kan diwakaf, kita wakafkan. Qalqala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq, gitu kan? Naam. Tapi kalau kita tulis, ya kita harus tuliskan harokatnya dengan benar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Oh, maaf saya lupa. Kita lanjutkan ke muka surat 5 ya. Al-insana mengapa fathah? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Al-insan ini ada alif lam, diawali oleh alif lam. Ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa apabila sebuah isim diawali oleh alif lam, maka isim itu bermakna ma'rifatun.
Berarti dikenali. Itu yang pertama. Mana yang kedua, apabila sebuah isim diawali oleh alif lam, maka itu maknanya adalah istighraqun. Istighraq, ya. Istighraqun. Apa itu istighraq? Secara mudahnya istighraq itu adalah menyeluruh, mencakup. Ketika kita menyebut kata al-insan, maka al-insan di sini maksudnya adalah semua makhluk yang berwujud manusia tanpa kecuali. Manusia dimanapun, kapanpun hidupnya, dimanapun hidupnya, seperti apapun hidupnya, itu tercakup dalam kata al-insan, ada alif lam. Mencakup semua manusia. Tetapi kalau nakiroh, insanan, berarti hanya satu orang manusia. Seorang manusia saja, tidak semuanya, hanya satu orang. Kalau nakiroh, al-insana. Nah, maka kata min alakin, coba lihat, min huruf jar, harfu jarin, terus alakin majrur kan? No. Nah, nakiro atau marifat? Nakiro. Nakiro. Nah, ini berarti maknanya bukan istighraq, tetapi sebuah gumpalan darah. Bukan keseluruhan gumpalan darah, tapi sebuah gumpalan. Satu nakiro. Begitu. Baik. Sampai sini dulu, barangkali ada pertanyaan? Afwan Ustaz, saya boleh Ustaz ulang lagi tentang istighraq. Yang tadi Ustaz kata kalau dia ada alif lam bermakna dia makrifah. Tetapi kalau dia nakira, dia bertanwin, maksudnya dia satu ya Ustaz? Satu orang, seorang. Satu orang. Tapi kalau nakira tu, bagaimana yang dikatakan dia umum? Umum. Kalau nakira, kalau makrifah, biasa kita katakan kadang-kadang dia seperti khusus, tertentu. Tapi kalau nakira tu kadang-kadang dimaksudkan dia tidak seorang, tapi dia umum. Bagaimana kita bezakan antara yang umum dan yang Ustaz tu yang kata tadi, yang Ustaz jelaskan? Boleh Ustaz beri pencerahan? Ya. Baik, bagus. Ini termasuk pelajaran yang dulu pernah saya rasakan sulit. Ada isim tuh ada dua ya, ada nakirotun ya, ismun, ada nakiro, ada marifatun ya. Baik, nakiro itu cirinya tidak ada alif lam. Yang marifat ada alif lam ya, alif lam. Nah, nakiro artinya tidak dikenal atau tidak diketahui. Sedangkan marifat artinya dikenal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tulisan saya tidak? Bisa. Bisa ya, baik. Kembali. Isim dibagi dua, ada nakiratun, ada marifatun. Nakira itu cirinya tidak ada alif lam di awal. Sedangkan marifatun cirinya ada alif lam di awal. Lalu dari segi mana? Apa artinya nakiro? Apa artinya marifat? Nakiro artinya tidak dikenal atau tidak dikenali. Sedangkan marifat artinya dikenali. Bagaimana maksudnya? Bagaimana contohnya? Seperti ini. Kalau kita mengatakan misalnya kata Rasulun, maka Rasul di sini artinya seorang Rasul mana saja. Rasulnya satu orang. Rasulnya satu orang. Tetapi Rasul yang dimaksud itu siapa saja. Tidak ditentukan Muhammad atau Isa atau Yahya atau Zakaria atau siapapun, tidak disebutkan. Paham tuh. Seorang Rasul tetapi tidak ditentukan siapa namanya atau Rasul yang mana. Tidak. Makanya disebut dengan nakirah, tidak dikenali atau tidak ditentukan. Tetapi kalau kita mengucapkan ar-rasulu, maka ini berarti dikenali, ditentukan, ma'rifah, diketahui. Jadi kalau ar-rasulu ada alif lam, berarti ar-rasul yang di sini adalah rasul yang sudah dimaksud, yang ditentukan. Siapa? Ya tergantung konteks kalimat. Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul-rasul yang kita sudah kenal. Apabila Allah bercerita tentang Nabi Nuh misalnya, maka ketika menyebut ar-rasul berarti Nabi Nuh. Ketika dalam ayat bercerita tentang Nabi Ibrahim,
Lalu disebut ar-rasul, berarti rasul di situ adalah Nabi Ibrahim. Dan kalau Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad, lalu disebut kata ar-rasul di situ, maka rasul juga di situ sebagai Muhammad. Itu kalau ada alif lam. Begitu. Tetapi meskipun begitu, nanti dalam bahasan yang lebih luas ada juga nakiroh tapi dimanai oleh sebagian mufassir ya, dimanai tertentu. Contoh begini nih. Ada sebuah ayat yang berbunyi Rasulin Karim. Surat apa ayat apa ini Bapak Ibu? Surat apa ayat berapa? Innahu laqawlu Rasulin Karim. Ada ayat begitu berbunyi Innahu laqawlu Rasulin Karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin. Ada ayat itu ya berbunyi ya? Ada Ustaz. Ada. Coba apa artinya ini? Innahu laqawlu Rasulin Karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar ucapan Rasulin Karim. Nah, ucapan kalau letterlek nih, ucapan seorang Rasul yang mulia. Tetapi kita baca dalam terjemahan, maksudnya bukan ucapan Rasul yang mulia, tetapi ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Nah, kita fokus pada kata Rasulin Karim. Ya, baik, surat At-Takfir ya Ibu Nuria Majid, makasih banyak. Innahu laqawlu Rasulin Karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin muta'in samma amin. Terus wa ma huwa dan seterusnya begitu ya. Nah, kita fokus ayat 19. Baik. Surat At-Takfir ayat 19. Rasulin Karim, perhatikan. Rasulin Karim ini nakirah atau ma'rifat? Nakirah yang disifati Ustaz. Nakirah dong. Nakirah. Rasulin nakirah. Berarti seorang Rasul yang tidak dijelaskan siapa nama Rasul tersebut. Dan dalam tafsir yang saya baca atau terjemahan yang saya baca, Rasulin Karim di sini maksudnya adalah malaikat. Bukan Rasul manusia seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Tidak. Tapi maksudnya adalah malaikat. Makanya di dalam kalimatnya kan Rasulin Karimin Dhi apa? Dhi quwwatin. Dhi quwwatin terus inda dzil arsy makin. Dhi quwwatin yang memiliki kekuatan. Dhi quwwatin indal arsy di sisi arasy. Makin kokoh. Nah, ulama berpandangan atau memahami bahwa Rasul di sini itu bukan manusia, bukan Rasul berupa manusia. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, tetapi ini merujuk kepada malaikat, seorang utusan malaikat yang mulia. Rasulin Karim dhi quwwatin 'inda dzil arsy, yang memiliki kekuatan di sisi zat yang memiliki arasy. Makinin kokoh, kukuh, kuat. Begitu. Nah, lalu Rasulin Karim kan malaikat, tapi ini kan nakirah. Berarti kan malaikatnya tidak ditentukan siapa kalau nakirah, betul tidak? Ya. Betul. Nah, tapi ada yang memahami bahwa ini berkaitan dengan malaikat yang bertugas untuk mengantarkan wahyu. Siapa malaikat yang bertugas mengantarkan wahyu? Coba Bapak Ibu. Jibril. Nah, makanya ada tafsir yang mengatakan bahwa Rasulin Karim di sini maksudnya adalah Jibril. Oke. Nah, pertanyaannya, Jibril itu sudah ma'rifat belum? Ma'rifat. Nah, begitu. Jadi, bentar. Baik, jadi Bapak Ibu semua, Rasulin Karim ini nakiroh sebenarnya dari segi bentuk kata. Tetapi
meskipun dia nakiroh, dalam tafsirnya ternyata ada nakiroh, tapi mananya tertentu kepada seseorang yang sudah diketahui. Dan untuk konteks Rasulin Karim ini adalah Jibril, ya kan? Itu satu contoh. Contoh yang lain, saya beri contoh yang lain ya. Bapak Ibu pasti sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Coba lihat, analisa, perhatikan. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh kalian telah didatangi oleh seorang rasul. Rasulun di situ nakirah bukan? Iya. Nakirah. Berarti belum dikenali kan? Iya. Tapi dalam tafsir kita tahu ayat ini bercerita tentang siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah marifat belum? Sudah marifat. Berarti Rasulullah di situ dari segi bentuk adalah nakirah, tetapi maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berarti sudah marifat ya? Ya. Bentuk katanya nakirah, tetapi maknanya marifat. Bingung tidak Bapak? Ya inilah keluasan bahasa Arab ya. Jadi dari satu sisi para ulama bahasa membuat rumusan-rumusan bahwa isim dibagi dua, nakirah dan ma'rifat. Nakirah itu tidak ada alif lam, ma'rifat ada alif lam. Nakirah itu adalah isim yang belum dikenali orangnya atau sesuatunya. Ma'rifat itu adalah isim yang sudah dikenali orangnya atau sesuatunya. Tetapi dalam contoh beberapa ayat Al-Quran, kita ternyata temukan beberapa isim dalam Al-Quran yang disebut nakirah, tetapi justru maknanya adalah ma'rifat. Dari mana kita tahu bahwa nakirah itu bermakna ma'rifat? Dari tafsirnya. Dari tafsir, ya kan? Ya. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Ya Pak. Alhamdulillah faham. Jadi tak semuanya nakirah itu umum ya Ustaz. Ada yang tertentu mengikut tafsiran. Ya. Ikut tafsiran. Baik. Dari segi kata, isim yang tidak diawali alif lam itu ada nakirah, berarti tidak dikenali. Dari segi kata. Tapi dari segi makna, ada sebagian kata nakirah yang maknanya adalah ma'rifat. Dan kita mengetahuinya itu dari tafsir. Contohnya di Al-Quran kita temukan ada banyak. Seperti ayat yang tadi kita tuliskan. Contohnya adalah innahu laqaulu rasulin karimin. Atau laqad ja'akum rasulun. Kata rasulun di situ nakirah, tapi maksudnya adalah Rasul Muhammad, ma'rifat. Nah, lalu bagaimana dengan ma'rifat? Ada ayat Al-Quran lagi yang berbunyi nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Surat apa ini Bapak Ibu? Nazala bihir. Diturunkan dengan Nazala bihir ruhul amin. Nah, coba. Nazala fi'il madhi, bihi jar majrur. Ar-ruhu adalah fa'il. Al-aminu na'at bagi ar-ruhu. Ar-ruhu ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat kan? Ya. Berarti ar-ruhu di sini tertentu tidak, diketahui tidak, dikenali tidak? dikenali. Nah, kalau ar-ruhul amin ini maksudnya kepada siapa? Jibril. Jibril lagi. Ar-ruhul amin adalah maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya. Al-Quran itu diturunkan oleh atau dibawakan oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Dan dari penjelasan tafsir kita tahu bahwa maksudnya adalah Jibril, malaikat Jibril. Itu.
Atau yang lainnya lagi, ini ar-ruhu. Ada surat Al-Quran ayat yang lainnya lagi. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba lihat. Yas'alunaka 'anir ruhi. Aru di sini marifat atau nakirah? Isra. Marifat. Berarti tertentu ya? Betul. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Ar-ruh dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh, apakah sama dengan ar-ruh yang terdapat pada ayat nazala birruhul amin? Beza, Ustaz. Tidak sama. Sama beza. Kata-katanya sama-sama marifat. Tetapi dari konteks tafsir beza. beda maksud, ya kan? Iya. Jadi tidak selalu sama. Meskipun sama-sama marifat, tergantung konteks ayat-ayat. Konteks ayat atau konteks ayat-ayat. Di sini satu ayat berarti konteks ayat ini. Begitu. Dan lain-lainnya dan lain-lain. Nah, kesimpulan tentang hal ini, nakiro itu adalah isim yang tidak dikenali. Itu teorinya. Tetapi melalui bahasan dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan, ada sebagian isim nakiro secara lafzian, tetapi secara makna adalah marifat. Dan itu diketahui dari tafsir. Sedangkan isim marifat itu sesuatu yang sudah dikenali. Nah, sejauh ini yang saya tahu, kalau marifat tidak bisa nakiroh. Kalau marifat berarti sudah dikenali atau sudah ditentukan maksudnya apa kemana. Ini tentang pembagian isim menjadi nakiroh dan ma'rifat. Nah, berkenaan dengan tadi isim ketika ma'rifat, maka bermakna istighraq. Nah, ini yang tadi ditanyakan ini al-insanu misalnya ya. Dengan insanun. Insanun ini kan secara lafaz adalah isim nakirah, betul? Ya. Al-insanu adalah marifat, ya kan? Ya. Dari segi bentuk lafadznya adalah marifatun untuk al-insanu dan nakiratun untuk insanun. Nah, selain isim yang diawali oleh alif lam itu berbentuk marifat, dikenali, ada mana yang lain yang kita perlu tahu ketika menemukan isim marifat. Apa mana lain itu? Makna lainnya adalah lil istighraq. Istighraq. Bahasa ini ada dalam bahasan tafsir ya. Dan bahasan ini bahasan yang cukup ini melintasi ilmu nahwu dan shorof. Sudah melebihi dari bahasa ilmu nahwu dan shorof. Ini sudah masuk dalam bahasan tafsir. Artinya ini ilmu yang lebih advance daripada nahwu dan shorof. Kalau menurut ilmu nahwu, al-insan itu marifat, itu saja. Tetapi menurut kajian tafsir, al-insan, isim marifat ini bermakna lil istighraq gitu. Jadi istighraq ini bukan bahasan dalam ilmu nahwu pada umumnya, tapi ini sudah merupakan bagian dari bahasan tafsir ayat Al-Quran atau kata-kata yang lain. Tidak hanya ayat Al-Quran. Nah, apa itu istighraq? Nah, istighraq itu artinya mencakup. Mencakup itu berarti apa? Apa ya? Mencakup meliputi ya, sama ya Bapak Ibu ya, paham ya? Meliputi ya. Meliputi. Jadi mencakup seluruhnya. Gambarannya begini. Seandainya ada 1 billion manusia. Setiap titik-titik ini, dot ini adalah seorang manusia, insanun. Nah, seluruhnya itu kan banyak manusia. Nah, seluruh manusia yang insanun itu cukup disebut dengan satu kata, yakni al-insanu. Insanun diawali alif lam.
Kalau ucapan insanu berarti satu orang manusia saja. Tetapi kalau al-insanu berarti mencakup seluruh manusia. Siapa yang secara lahir dia adalah berwujud manusia, berarti dia bagian dari al-insanu. Maka isim yang ada alif lam itu maknanya adalah, di antara maknanya adalah istighraq, mencakup keseluruhan. Nah, sehingga kalimat dalam ayat kedua surat Al-Alaq ini, khalaqal insana, di situ al-insana kan menggunakan alif lam. Nah, di sini berarti al-insan ini bukan hanya bermakna ma'rifat sebagai sebuah makhluk yang tertentu, tetapi ini maknanya adalah seluruh individu-individu manusia yang masuk dalam kategori al-insan. Maka semua manusia yang memiliki tampilan fisik, di atas ada kepala, di bawah ada kaki, di tengahnya ada anggota tubuh yang lain, di dalam tubuhnya ada organ-organ tubuh yang lain-lainnya, berarti ia termasuk al-insanu. Maka kalimat khalaqal insana berarti kalimatnya adalah Allah telah menciptakan manusia secara keseluruhan. Bukan satu orang manusia, tapi manusia sebagai jenis. Bagaimana Ibu Hafsah? Merangkumi. Merangkum ya, merangkumi. Merangkumi, mencakupi, meliputi semuanya. Semua. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah Tuhanmu telah menciptakan manusia sebagai sebuah jenis makhluk. Bukan satu orang manusia saja, tapi manusia sebagai sebuah makhluk, yaitu secara keseluruhan. Min alaqin, dari sebuah gumpalan darah. Nah, darahnya seperti apa? Ya, ini barangkali perlu dijelaskan oleh ilmu biologi ya. Ilmu biologi. Nah, ini mungkin ahli biologi yang bisa menjelaskan. Kita tahu mungkin di situ kan ada DNA, DNA ya, dan sebagainya lah. Itu saya tidak begitu paham. Tapi barangkali tentang hal ini ulama-ulama biologi ya bisa menjelaskan tentang makna dari alaq. Begitu. Ini kita menjelaskan dari sisi bahasa saja. Oke, baik. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan. Cukup? Cukup Pak. Ya. Ustaz. Ya, Ibu Sabaria bagaimana? Perbezaan nas nas dengan al-insan, ma'rifah, apa perbezaan dia Ustaz? Baik. Al-insan, al-annasu ya. Apa perbedaan antara al-insanu dan an-nasu? Baik Bapak Ibu semua. Al-insanu ini kalau kita kembalikan ke akar katanya berasal dari kata anasa. Nah, sedangkan nas ini ada yang mengatakan berasal dari kata nasia. Nasia fil mudhari'nya yansa. Isim fa'ilnya adalah nasin. Sebagaimana rodia yardo. Rodia yardo. Isim fa'ilnya adalah rodin. Nah, nasin dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Nah, nasin artinya orang yang atau makhluk yang lupa. Lalu dari kata nasin diawali oleh alif lam maka menjadi an-nasi. Lalu dari kata an-nasi huruf ya dibuang maka menjadi an-nasu. Itu yang pertama ya. Nah, yang keduanya bahasan tentang an-nasu, kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, bahkan termasuk dalam kata-kata yang lain berbahasa Arab, an-nasu itu digunakan untuk manusia secara berkelompok, secara community, secara masyarakat.
sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah kumpulan orang-orang. Jadi kalau an-nasu itu, tapi an-nasu itu selalu disebutkan untuk menyebut orang-orang dalam jumlah banyak. Makanya ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia, sebagai kelompok manusia, sebagai manusia yang berjumlah banyak, berjumlah ramai. Bukan satu orang manusia. Kalau di depan kita ada satu orang manusia, kita tidak mengatakan ya ayyuhan nas, sebab dia satu orang. Tetapi kalau di depan kita ada banyak orang, ada orang ramai, ada 10, ada 100 orang, ada 1000 orang, maka baru kita mengatakan ya ayyuhan nas. Tetapi kalau di depan kita ada satu orang, maka kita tidak bisa mengatakan ya ayyuhan nas, sebab hanya satu orang. Nah, karena an-nasu adalah isim atau kata yang digunakan untuk manusia dalam bentuk ramai, dalam bentuk banyak, dalam bentuk community, komunitas masyarakat. Makanya an-nasu ini maknanya adalah sosiologis. Sosiologis. Sosial sebagai sebuah masyarakat. Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari banyak individu-individu manusia. Nah, sedangkan al-insanu, seperti yang tadi saya sampaikan dari kata anasa. Anasa ini maknanya bisa intim atau dekat. Intim paham Bapak Ibu ya? Dekat. Nah, dekat itu adanya pada perasaan. Perasaan itu adanya pada batin manusia, pada bagian dalam manusia. Nah, ketika seseorang menyebut kata al-insanu, ketika Allah menyebut kata al-insanu, maka yang sedang disebut oleh Allah adalah manusia dalam dimensi non-biologis. Bukan secara biologis, tetapi non-biologis. Bukan fisik. Karena al-insanu berasal dari kata anasa yaknisu, artinya adalah kedekatan. Dan kedekatan di sini maknanya bukan kedekatan biologis fisik, tetapi kedekatan hati, kedekatan jiwa, kedekatan perasaan, kedekatan rasa. Makanya al-insan ini ketika disebutkan kata al-insan, maka al-insan yang dimaksud adalah insan secara psikologis, secara spiritual. Satu ya. Kalau bahasa Indonesia begini tulisannya, psikologis. Sama mungkin ya Bapak Ibu ya? Sama. Atau psychological ya. Psikologis atau spiritual. Spiritual. Psikologi. Manusia secara spiritual, manusia secara psikologis. Bukan manusia secara sosiologis. Tapi sebagai seorang jiwa. Sebagai seorang jiwa. Gitu. Nah, nanti ini berbeda dari kata al-bashar atau basharun. Basharun atau al-bashar. Oke, saya pindahkan. Ada al-insanu, ada al-basharu. Nah, tadi disebutkan al-insanu ini dari kata anasa, ini bersifat psikologis, jiwa, ruhani, spiritual. Sedangkan al-basharu ini artinya manusia juga. Tetapi Bapak Ibu tahu ini dari kata bashar ya. Dari kata basharo. Nah, dari kata basharo ini ada juga kata yang lain namanya basharoh. Nah, basharoh itu artinya kulit. Jildun ya, kulit. Kulit itu bagian lahir atau bagian batin dari manusia? Lahir. Kulit ini tangan kita ada kulitnya. Fungsinya apa? Fungsinya kulit meraba kan ya? Mengindra. Kita bisa merasakan angin berhembus, kita bisa merasakan ada yang menyentuh tangan kita karena kulit kita bisa merasakannya. Nah, dari kata basharotun atau basharo
itu tercipta kata basyarun, artinya manusia. Nah, kulit ini adalah fisik manusia, tampilan fisik yang paling luar dari manusia. Nah, sehingga ketika kita menyebut atau mendengar, membaca kata basyarun, maka itu maksudnya manusia secara fisik, secara biologis. Yang nampak ada kepalanya, ada tangannya dua, ada kakinya dua. Itu manusia secara fisik, secara biologis. Physical ya. Dan biological. Nah, biologis. Biologis. Nah, berarti ini fisik. Nah, ketika Allah berfirman dalam sebuah ayat, kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi bagian akhir, ayat-ayat terakhir, innama ana basyarum mithlukum. Ada ayat yang berbunyi begitu kan? Innama ana basyarun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, ana basyarun. Pada dasarnya aku adalah basyar seperti kalian. Nah, Bapak Ibu, dengan kita tahu maknanya basyar di sini, kita tidak akan salah paham. Ayat ini bercerita tentang Rasulullah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah sesungguhnya aku pada dasarnya adalah manusia seperti kalian. Tapi manusia di sini adalah basyar, bukan insan. Apa artinya? Kenapa Allah tidak menggunakan innama ana insanun mislukum dalam ayat ini? Kenapa Allah mengucapkan atau memfirmankan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ini, innama ana basyarun mislukum? Tidak menggunakan innama ana insanun mislukum. Nah, di segi bahasa kita paham. Sebab kalau insan itu artinya psikologis, ruhani, spiritual. Intelektualitas, intellectuality, spirituality, dan lain-lain yang bersifat inner power of human being, of human gitu. Batin ya. Yang batin itu adalah cerminan dari insanun. Nah, kecerdasan Rasul Muhammad sama tidak dengan kita semua? Enggak bisa. Tidak sama, jauh kita di bawah beliau. Kita bukan apa-apanya. Kita mungkin sebutir pasir dari pasir-pasir yang ada di pantai. Kecerdasan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kecerdasan Rasulullah. Spiritualitas kita juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan spiritualitas Rasulullah. Kebijaksanaan, hikmah yang ada pada kita pun tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Rasulullah miliki. Hikmah yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad itu luar biasa besar. Kita hanya mengambil sedikit-sedikit saja. Tidak bermakna apa-apa dibandingkan hikmah yang Allah berikan kepada sang Rasul Muhammad. Berarti kalau begitu, dari segi insan, dari segi insaniah, Rasul itu berbeda dari kita. Rasul tidak sama dengan kita. Nah, sedangkan dari sisi basyarun, Rasul memiliki kepala tidak? Ada. Ada. Kita punya kepala? Ada. Ada. Rasul memiliki dua tangan? Iya. Kita juga sama memiliki dua tangan. Rasul memiliki dua kaki? Kita juga sama memiliki dua kaki. Rasul memiliki dada, perut, tubuh. Rasul juga makan, minum, berjalan di pasar. Rasul juga apabila capek, apabila penat, beliau istirahat. Apabila beliau lapar, beliau makan. Apabila beliau haus, beliau minum. Beliau juga menikah. Memiliki keturunan. Nah, itu adalah Rasul dari sisi basyar. Nah, berarti dari segi basyariah, Rasul dan kita sama tidak? Sama. Sama. Tetapi dari segi insaniah kita berbeda. Rasul sangat berbeda dari kita. Terlalu jauh. Nah, makanya ungkapan ayat innama ana basyarum mithlukum
Itu maknanya bukan semata-mata dengan ungkapan sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Tetapi maksudnya adalah manusia biologis. Fisiknya saja yang seperti kalian itu. Rasul itu sama dengan kita manusia itu dari segi fisiknya saja. Tetapi dari segi spiritualitas, dari segi psikologi, intelektualitas, wisdom dan sebagainya jauh sekali di atas kita. Kita bukan apa-apa. Bahkan kita sebutir debu pun masih terlalu mulia, masih terlalu besar untuk menyebutkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad. Ubudiah Rasul berbeza, Ustaz. Luar biasa, semuanya beda. Penghambaannya, ubudiyahnya, abdiyahnya, sebagai hambanya juga berbeda. Semuanya berbeda. Sampai ditegaskan bahwa sifat Rasul kan setidaknya ada 4 yang wajib ya. Fas, fatonah, amanah, sidik, tabligh. Sidik, tabligh. Ya. Fas, ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kembali kepada pertanyaan Ibu Sabariyah. Tadi ada insanun, ada nasun, ada basyarun. Tuh. Jadi insanun ini manusia secara apa tadi? Psikologis dan ruhani ya. Sedangkan nasun ini manusia secara sosiologis. Sedangkan basyarun manusia secara biologis, ya, secara fisik. Nah, nanti Bapak Ibu apabila menemukan kata insanun, nasun, basyarun dalam Al-Quran, pahami kata ini dalam konteks ini. Dalam konteks yang tadi, insan adalah psikologis ruhani, an-nasu adalah sosiologis, basyarun adalah biologis. Jadi jangan salah paham nanti. Ketika ada satu lagi kalimah manusia, kalau saya tak silap, insun ya Ustaz. Nah, insun dari kata sama dengan insanun. Insun, insanun sama. Nanti ada lagi unasun ya. Tuh, satu lagi. Innahum unasu yatatoharun. Ini kata-katanya kaum Nabi Lut ketika mendebat ya Nabi Lut alaihissalam. Sedangkan insun kita temukan dalam surat Ar-Rahman. Misalnya ya ma'syarul jinni wal insi. Yeah. Atau ada lagi misalkan insun walajan. Lam yatmithunna insun walajanun. Nah, insun, insanun, unasun ini akar katanya sama dari kata anasa. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Tadi kan saya ulas ya, Pak. Nasun ini berasal dari kata nasia ya. Nasia apa artinya tadi? Lupa ya. Lupa. Nah, kenapa untuk manusia dalam bentuk ramai kerumunan itu dari kata nasia yang mananya lupa? Barangkali pemanaannya yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan adalah kalau orang-orang yang ada di depan kita itu ramai, banyak, kerumunan yang sangat besar, maka kita yang melihatnya bisa lupa siapa-siapa mereka. Ya. Tetapi kalau orang yang di depan kita itu satu orang, maka kita menyebutnya insanun. Kenapa? Karena kita bisa dekat dengan dia, bisa mengenalinya dengan baik. Satu orang. Bisa cukup akrab, bisa cukup anis, cukup dekat ya, uns. Uns itu dekat atau intimacy ya. Intimate lah, intim. Apa intim ya? Intim itu dekat ya? Intim Pak ya. Insan. Kalau satu orang cukup katakan insan, tapi kalau banyak nas. Begitu. Nah, sedangkan basyar adalah manusia secara biologis atau biological ya. Begitu Ibu Sabari ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama alhamdulillah. Baru 2 ayat. Alhamdulillah. Amin. Baik Bapak Ibu, 3 menit lagi barangkali ada soalan, boleh? Ustaz maaf Ustaz Mudras, cuma nak share je pasal pasal special dia
perkataan Al-Insan ni sampai dalam surah Al-Quran pun ada surah special yang Al-Insan kan Ustaz kan? Benar. Hal ata 'alal insani hin min ad-dahr. Betul Ustaz. Ya, terus Ibu bagaimana? Maksud saya special je perkataan Al-Insan ni sampai dia jadi salah sebuah surah Betul. dalam Al-Quran. Berarti sangat spesial kan? Ya betul. Terus yang spesial ini insan sebagai ruhani atau insan sebagai sosiologi atau sebagai biologi? Secara fisik atau secara ruhani yang Allah spesialkan? Rohani. Secara fisik. Secara ruhani. Rohani. Alal insani hinum minal jahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang atas manusia hinum minal jahri, satu masa lam yakun syai'an madhkura, di mana ia belum menjadi sesuatu yang disebutkan, yang disebut-sebut. Nah, jadi manusia di sini bukan manusia secara biologis, secara fisik, tapi yang Allah berikan perhatian itu adalah manusia secara ruhaninya, bukan secara fisiknya. Dalam surat At-Tin Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin." Terus Laqad khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat Bapak Ibu. Di sini ada kata al-insan. Apa arti ayat ini? Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Apa artinya nih? Sebaik-baik kejadian atau Apa? kejadian. Dalam sebaik-baik kejadian. sebaik-baik kejadian ya. Ya. Sementara ini atau saat ini yang kita pahami dari ayat ini, menurut penjelasan yang kita dengar, ini kejadian secara psikologis atau secara biologis atau secara ruhani? Rohaninya Ustaz. Ya. Kalau kita sudah paham tentang al-insan yang mananya ada psikologis ruhaninya, berarti ayat ini bercerita tentang ruhani manusia. Bercerita tentang psikologi manusia, bukan tentang fisik biologis manusia. Tetapi mohon maaf, biasanya atau selama ini kita atau saya pribadi mendengar penjelasan dari dulu para penjelas, para penerang, para pensyarah tentang ayat ini, itu bercerita tentang bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Disebutkan bentuk manusia itu sangat indah, sangat terbaik. Terdiri dari 2 tangan, terdiri dari 2 kaki, kepalanya 1, matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, dan seterusnya. Jadi secara fisik, dulu saya mendengarkan penjelasan begitu. Nah, tapi setelah kita tahu bahwa al-insan maknanya adalah manusia secara ruhani, maka sekarang berbeda cara pandang kita memahami ayat tentang al-insan di sini. Sebab kalau kita memahami bahwa manusia secara fisik itu telah diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk yang terbaik, bentuk atau kejadian yang terbaik, maka dari segi fisik ada banyak makhluk Allah yang lain yang lebih baik mungkin daripada manusia, yang lebih kuat daripada manusia. Dari segi tenaga, fisik, power, siapa yang lebih kuat, manusia atau kerbau? Kerbau lah. Kerbau. Manusia kalah oleh kerbau dalam segi kekuatan fisik. Kerbau bisa menarik kereta dengan tambang. Manusia tidak, kecuali orang tertentu yang memiliki kekuatan super ya, Superman. Dari segi fisik. Manusia bisa jump, tidak melompat. Bisa. Berapa meter? Manusia bisa melompat dengan kakinya. Paling 5 meter, 10 meter. Tapi kalah sama kanguru. Kanguru ya. Ya, kalau Indonesia kanguru tulisannya begini. Kanguru. Di Australia. Ya. Kanguru bisa melompat 25 meter satu lompatan. Manusia tak sanggup melompat di atas 25 meter. Lebih dari 25 meter tak sanggup, tak bisa. Manusia tidak bisa terbang, burung bisa.
Manusia bisa menyelam tapi sebentar, hanya berapa menit. Ikan bisa berenang di laut, di air sepanjang hari, sepanjang jam. Setiap tahun. Sepanjang riwayat hidup. Begitu. Nah, jadi dengan begitu maka sekarang kita paham bahwa ayat dalam surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu maksudnya bukan manusia secara biologis, bukan secara fisik, tetapi secara ruhani, secara spiritual, secara psikologis. Jadi sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia. Berarti ruhani manusia secara ruhaninya, bukan secara fisiknya. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian, dalam sebaik-baik pembentukan, penegakan, pelurusan. Makanya dalam Al-Quran Allah tegaskan manusia itu di dalam dirinya telah ditiupkan ruh Allah, sebagian dari ruh Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku telah tiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku, maka wahai para malaikat, menunduklah untuk bersujud kepadanya. Menjatuhlah untuk bersujud kepada manusia yang sudah ada ruh, sebagian dari ruh Tuhan dalam diri mereka. Nah, karena manusia sudah ada dalam diri mereka sebagian dari ruh Tuhan, ruh Allah, berarti manusia menjadi ahsanut taqwim. Manusia sudah mendapatkan fitrah yang terbaik dalam dirinya. Dan fitrah ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan ruh itu adalah spiritual, bukan physical, bukan biological, bukan biologis. Nah, maka dari sini setelah kita paham makna an-nasu, al-insanu, al-basharu, perbedaan-perbedaan antara ketiganya, maka nanti apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ ada kata basharun, di situ ada kata insanun, di situ ada kata an-nasu, maka pahami ayat itu dengan makna seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Ustaz, dulu saya pernah belajar ayat ni, tafsirannya pada kalimah fi ahsani taqwim itu dituju kepada qalbun dan aklun. Ya, qalbun dan aklun itu biologis atau ruhani? Rohani. Berarti itu menguatkan apa yang Ibu dengar. Betul ya? Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup Bapak Ibu semua? Ya, cukup Pak. Baik. Hari ini kita mengkaji surat Al-Alaq baru sampai 2 ayat. Tidak apa-apa, baru 2 ayat juga. Toh yang kita cari bukan semata-mata selesai dalam satu session atau pertemuan, tetapi kita mendapatkan banyak manfaat dari bahasan kita malam hari ini. InsyaAllah. Ustaz nak tanya ayat kalau kita nak berdoa Ustaz ketika dalam sujud untuk minta berdoa kepada Allah pengakhiran yang terbaik. Betul tak doanya saya ini kalau salah Ustaz betul kan ya? Allahumma rzuqni akhiru kalami fid dunya la ilaha illallah. Allahumma rzuqni. Terus? Akhiru kalami. Akhiro. Oh, dia jadi mafhum bi Ustaz. Akhiru kalami. Terus? Fid dunya. Fid dunya. La ilaha illallah. Oh, oke, bagus. Di dunia la ilaha illallah. Udah betul Bu, kecuali tadi akhir aja ya. Allahumma rzuqni akhir kalami fid dunya la ilaha illallah. Bu, udah. Ini doa ya Bu ya? Itu yang saya amalkan lah. Ya, baik. Sebaiknya ketika baca doa ini tidak, menurut saya ya, yang saya tahu, doa ini bukan bagian dari bacaan sholat, dan juga bukan bagian dari ayat-ayat Al-Quran.
Nah, maka karena itu, maka ketika kita berdoa ini dibacakannya tidak dengan bunyi, tapi cukup dalam hati. Dalam hati kalau saya baca dalam hati ketika sujud, boleh Ustaz? Atau sebelum beri salam? Ya, sholat itu kan doa. Sholat itu kan doa. Setiap gerakan kita semuanya adalah doa kepada Allah. Berdirinya kita berdoa, rukunya kita berdoa, i'tidalnya kita berdoa, sujudnya kita berdoa, duduk di antara dua sujud kita juga berdoa. Ketika hendak salam pun kita berdoa dahulu kan? Ya betul. Sholat itu semuanya doa. Tetapi yang jelas, semua aqwalun yang ada dalam Al-Quran itu, dalam sholat itu, semua aqwalun dalam sholat itu adalah aqwalun makhsusotun. Aqwalun makhsusotun. Kan definisi sholat itu adalah aqwalun makhsusotun wa af'alun makhsusotun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, gitu kan? Iya, Nah, artinya sholat itu adalah ucapan-ucapan khusus dan perbuatan-perbuatan khusus. Maksudnya khusus apa? Khusus artinya tidak sembarang kata, tidak sembarang ucapan yang boleh kita sebut dalam sholat kita. Oleh karena itu maka kita tidak boleh memasukkan dalam sholat kita lafaz-lafaz yang bukan ma'thur dalam sholat, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Oleh karena itu ketika kita sedang baca sesuatu dalam sholat, maka bacaan-bacaan itu hanya boleh berupa Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah. Sedangkan di luar dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur bersumber dari Rasulullah, itu berarti namanya qaulun ajnabiyun. Qaulun ajnabi itu berarti sesuatu yang bukan sesuatu yang asing lah, yang stranger ya, strange. Ajnabi. Ya, ajnabiyun. Nah, itu tak boleh ada dalam Al-Quran, tidak boleh ada dalam sholat. Dalam sholat ya, tak bercampur aduk. Nah, tapi kalau kita hendak berdoa dan doa itu bukan dari Al-Quran atau dari hadis Nabi yang maksur, maka kita bisa berdoa tapi dalam hati, tidak boleh dilafalkan dengan suara, dengan bunyi. Nampak. Dalam hati saja. Termasuk apabila kita hendak berdoa menggunakan bahasa kita, bahasa Singapura, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, itu kan berarti qaulun ajnabi kan? Qaulun ajnabiyun. Nah, kalau kita hendak mengucapkan qaulun ajnabiyun, kata asing, stranger, word ya atau prayer, maka ucapkan saja dalam hati. Silent. Ya. Silent. Biar hanya hati kita yang mendengar. Hatinya, bukan telinga kita yang mendengar, tapi hati kita saja mendengarnya. Atau telinga batin yang mendengar kita. Tidak perlu dilafalkan. Agar tidak menjadi qaul, tapi cukup menjadi zikr. Ingatan. Alhamdulillah. Itu bisa dia. Okey, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun di dalam berbahasa Arab Ustaz, kita tak boleh lafazkan iya. Walaupun dalam bahasa Arab. Contoh Ustaz, dalam tidak semua Arab itu Al-Quran. Ustaz, kalau doa kalau doa di dalam Al-Maksurat macam mana Ustaz? Ada doa daripada Rasulullah juga doa-doanya. Ya, perhatikan, itu bagian dari Al-Quran bukan, atau dari hadis Nabi bukan. Kalau bagian dari Al-Quran dan hadis Nabi yang maksur, boleh. Tapi kalau bukan bagian dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka berarti itu namanya qaulun ajnabiyun. Baik bahasa Arab maupun bukan bahasa Arab. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Yes, maksudnya kalau dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kan tu itu di dalam solat kita boleh baca Ustaz? Boleh, itu kan dari kalau apa doa Rasulullah kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh itu, kalau dari Rasulullah boleh. Yang diajarkan oleh Rasulullah boleh. Jadi kalau misalkan doa yang kita buat sendiri, misalkan, ya Allah, berilah saya rumah yang besar. Lalu kita harapkan, Allah marzuqni baitan kabiran wasian. Ajnabiyun. Karena kita sudah belajar bahasa Arab, pintar berbahasa Arab, pandai berbahasa Arab. Kita terjemahkan doa kita dalam bahasa Arab. Itu tak boleh. Ya Allah, anugerahkanlah untukku anak keturunan yang banyak, yang pintar-pintar. Itu di Al-Quran tidak disebutkan. Allah marzuqna auladan
solihin, aghnia misalnya begitu. Itu tidak ada di Al-Quran. Tapi kalau kita menggunakan tentang doa anak pada Al-Quran, ya misalnya ambillah doa-doa yang berkenaan dengan tentang anak yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbi habli minas solihin. Itu kan ada dalam Quran. Apa? Banyak dalam Quran, banyak. Ya, tak boleh qaul sendiri ya Ustaz. Jangan qaul sendiri. Qaul sendiri berarti namanya qaulul ajnabi namanya. Stranger word dimasukkan dalam sholat menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak semuanya Al-Quran. Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi banyak kata-kata Arab bukan Al-Quran. Ya, betul Pak. Nanti kita Al-Quran jadi itu memang OFS berbahasa ya. Arab, tapi tidak semua kata-kata Arab adalah Al-Quran. Alhamdulillah Pak, sangat terang. Ya Bapak Ibu semua, inilah pelajaran kita malam hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini tampilan Zoom yang baru sehingga kita masih belum familiar ya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila masih ada kesulitan atau ketidaknyamanan dalam pembelajaran kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih semua atas perhatian dan juga terima kasih Pak Haji yang sudah membantu dan juga semua yang sudah terlibat dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Nakhtatim akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Lailatul Sa'idah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.